Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Zadi Dwi Firnanda dengan NIM 167233326 dari Asrama ITB Kampus Jatinangor. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait skema dan jenis hukuman terhadap kasus pelanggaran di lingkungan asrama. Eh, di sini saya mengelompokkan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di lingkungan asrama menjadi 8. Yang pertama, kasus pencurian. Yang kedua, kasus penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, kasus tindakan asusila. Yang keempat, kasus penodongan senjata api atau senjata tajam. Yang kelima, kasus kekerasan fisik. Yang keenam, kasus perusakan barang milik orang lain. Yang ketujuh, kasus penipuan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, kasus pembulian atau bullying. Skema hukuman terhadap kasus pelanggaran yang terjadi di lingkungan asrama. Yang pertama, setiap pelaku pelanggaran akan diberi sanksi berupa penambahan poin pelanggaran yang akan diakumulasikan hingga jumlah tertentu. Yang kedua, kasus pelanggaran akan dibedakan menjadi 3 tingkat dengan setiap tingkatan mempunyai poin pelanggarannya masing-masing. Tingkatan tersebut terdiri dari ringan dengan poin pelanggaran sebesar 1, sedang dengan poin pelanggaran sebesar 2, berat dengan poin pelanggaran sebesar 3. Setiap kasus pelanggaran akan mempunyai parameter masing-masing yang akan menentukan tingkatan kasus pelanggarannya. Apakah dia akan dikelompokkan di dalam kasus pelanggaran tingkat ringan, sedang, ataupun berat. 4, terdapat beberapa kasus pelanggaran yang nantinya tidak akan dikenai poin pelanggaran, melainkan diserahkan langsung kepada pihak yang berwenang. Pelaku pelanggaran akan dicabut masa kepenghuniannya saat itu juga dan tidak dapat mendaftar asrama di periode kepenghunian berikutnya. 5, terdapat beberapa ketentuan terkait akumulasi poin pelanggaran oleh penghuni asrama yang yaitu sebagai berikut. Jika poin pelanggaran telah mencapai 8 poin, penghuni yang bersangkutan akan diberi surat peringatan pertama yang berisikan terkait ancaman untuk dicabut masa kepenghuniannya. Jika poin pelanggaran telah mencapai 10 poin, penghuni yang bersangkutan akan diberi surat peringatan kedua yang berisikan terkait ancaman untuk dicabut masa kepenghuniannya dan tidak dapat mendaftar asrama di periode kepenghunian berikutnya. Jika poin pelanggaran telah mencapai 12 poin, penghuni yang bersangkutan akan dikeluarkan dari asrama, dicabut masa kepenghuniannya secara langsung saat itu juga, dan tidak dapat mendaftar asrama pada periode kepenghunian berikutnya. 6, keputusan terhadap hukuman atas tindakan kasus pelanggaran yang terjadi di lingkungan asrama tidak dapat diganggu gugat. Yang ketujuh, yang terakhir, tidak ada pengurangan maupun keringanan terhadap hukuman yang dijatuhkan terhadap kepada pelaku pelanggaran, pelaku eh, tindakan pelanggaran. Parameter penentuan tingkatan kasus pelanggaran. Kasus pencurian rendah. Barang yang dicuri berupa barang yang berharga tetapi harganya relatif murah. Contoh makanan dan pakaian. Sedang barang yang dicuri berupa barang yang berharga dan harganya relatif mahal. Contoh handphone. Tinggi, barang yang dicuri berupa barang yang sangat berharga dan harganya sangat mahal. Contoh laptop. Kasus penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak dikelompokkan menjadi tingkatan rendah, sedang, tinggi, melainkan akan dikategorikan secara langsung dalam tingkatan berat. Pelaku pelanggaran akan dikenai sanksi berupa pencabutan masa tinggal di asrama, penanganan oleh pihak yang berwenang, dan tidak dapat mendaftar asrama di periode kepenghunian berikutnya. Kasus tindakan asusila. Sedang, tindakan asusila dilakukan secara sengaja dan tidak menyebabkan timbulnya rasa trauma berat pada korban. Tinggi, tindakan asusila dilakukan secara sengaja dan menyebabkan timbulnya rasa trauma berat dan mendalam terhadap korban. Kasus tindakan asusila kasus tindakan asusila yang tingkatannya
tergolong dalam tingkatan tinggi akan berpotensi untuk diserahkan kepada pihak yang berwenang agar dapat ditangani lebih lanjut. Kasus pembulian atau bullying. Tingkatan sedang, kasus pembulian secara verbal maupun fisik yang tidak menimbulkan dampak seperti gangguan kesehatan jiwa dan mental terhadap korban serta bekas luka. Tingkatan berat, kasus pembulian secara verbal maupun fisik yang menimbulkan dampak seperti gangguan kesehatan jiwa dan mental serta bekas luka yang parah pada korban. Kasus penodongan senjata tajam atau senjata api. Tingkatan sedang, penodongan senjata api atau senjata tajam yang tidak menimbulkan adanya kericuhan secara masif di lingkungan asrama dan tidak menimbulkan adanya korban jiwa. Berat, tingkatan berat, penodongan senjata api atau senjata tajam yang menimbulkan adanya kericuhan secara masif di lingkungan asrama dan menimbulkan adanya korban jiwa. Penodongan penodongan senjata api ataupun senjata tajam yang dikategorikan dalam tingkatan berat berpotensi untuk diserahkan kepada pihak yang berwenang agar dapat ditangani lebih lanjut. Kasus kekerasan fisik. Tingkatan rendah, kekerasan fisik tidak menimbulkan adanya gangguan maupun cacat pada korban. Korban masih terbilang dalam kondisi masih sehat. Tingkatan sedang, kekerasan fisik menimbulkan adanya gangguan kesehatan maupun cacat pada korban dengan tingkat masih ringan dan kondisi fisik korban melemah. Tingkatan berat, kekerasan fisik menimbulkan adanya gangguan kesehatan maupun cacat pada korban dengan tingkat berat dan kondisi fisik korban melemah secara drastis. Kasus perusakan barang milik orang lain. Ringan, tingkatan ringan, barang yang dirusak adalah barang yang berharga tetapi relatif murah. Tingkatan sedang, barang yang dirusak adalah barang berharga dan harganya relatif mahal. Contoh handphone. Tingkatan berat, barang yang dirusak adalah barang yang sangat berharga dan harganya sangat mahal. Contohnya laptop dan motor. Kasus penipuan. Tingkatan ringan, penipuan menyebabkan kerugian dan kericuhan dalam lingkup yang relatif kecil. Contoh penghuni asrama satu lantai. Tingkatan sedang, penipuan menyebabkan kerugian dan kericuhan dalam lingkup menengah. Contoh penghuni satu gedung asrama. Tingkatan berat, penipuan menyebabkan kerugian dan kericuhan dalam lingkup yang besar. Contoh penghuni beberapa gedung asrama dalam satu lokasi. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan terkait skema dan jenis hukuman terhadap kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di lingkungan asrama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.